dan juga lawyer atau pengacara dari Eliezer, ada Pak Rory Sagala. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak. Saya ingin ke Pak Kudri terlebih dahulu. Pak Kudri, mengapa kemudian materi asusila yang sebetulnya sudah dihentikan laporannya oleh polisi, tetapi kemudian masih menjadi materi persidangan dan digelar secara tertutup? Ini lazim terjadi atau seperti apa pandangan Anda, Pak? Halo. Halo. Baik, Pak Kudri. Baik, saya ke Pak Rory kalau begitu. Sepertinya masih mengalami gangguan teknis dengan Pak Kudri. Pak Rory, pertanyaan yang sama. Ini adalah materi asusila yang kemudian sudah dihentikan laporannya oleh polisi. Tapi kemudian ini masih menjadi materi persidangan dan digelar secara tertutup. Pandangan dari kuasa hukum Eliezer ini seperti apa? Putus audionya Pak Kudri. Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Pak Rory. Ini mengapa kemudian materi asusila yang sebetulnya sudah dihentikan laporannya oleh polisi, tetapi masih menjadi materi persidangan? Kemudian persidangannya digelar secara tertutup. Ini lazim terjadi Pak Kudri atau seperti apa? Ada pandangan lain dari Anda? Keterangan atau kesaksian dari PC atau Putri ini yang kerap menjawab pertanyaan nih nggak tahu atau mungkin lupa begitu ya. Ini sering kali terucap dari Putri yang mengatakan demikian. Apakah ini merupakan siasat Pak Kudri dari pandangan Anda, kacamata seorang pakar hukum? Apakah ini merupakan siasat atau upaya Putri dalam mengaburkan fakta atau bagaimana, Pak? Ya, kalau saksi sering lupa. Hukum Eliezer melihat Bu Putri yang kemudian setiap kali ditanya, kebanyakan jawabannya adalah tidak tahu atau mungkin lupa gitu ya. Dari kuasa hukum Eliezer melihat hal ini seperti apa? Kami memang dari awal dalam kesaksiannya Sambo kemudian membantah menembak Yosua. Nah, sementara saksi Eliezer menegaskan bahwa Sambo menembak Yosua. Ini kan artinya ada tanggapan yang berbeda di sini, keterangan yang berbeda. Artinya mana yang bisa diyakini dan juga dipercaya kebenarannya oleh hakim? Bahwa menembak Yosua. Sementara saksi Eliezer kemudian menegaskan bahwa Sambo ini menembak Yosua. Ini ada perbedaan pendapat atau keterangan di sini. Mana yang kemudian bisa diyakini dan dipercaya kebenarannya oleh hakim? Faktor-faktor apa yang mendukung hal itu? Hakim akan bergabung bersama dengan kami dalam Berita Satu Sore. Kita berjumpa di lain kesempatan. Salam sehat Bapak-Bapak. Ya, pemirsa, cukup menarik ternyata ya keterangan dari jaksa penuntut umum kemarin karena ternyata ada indikasi kebohongan dalam hasil uji poligraf Putri Chandrawati. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan ahli deteksi kebohongan. Sudah ada Pak Handoko Gani yang sudah bergabung. Handoko, bahwa adanya pernyataan dari jaksa penuntut umum bahwa keterangan Putri soal bantahan kedekatannya dengan Yosua ini terindikasi berbohong. Kenapa kemudian bagaimana sampai harus disampaikan oleh JPU bahwa keterangan itu terindikasi berbohong? Pertanyaannya itu juga harus diperhatikan. Betul. Seperti itu ya. Ketika kita ngambil sertifikat akurasi, tingkat akurasi. Kalau dari poligraf kan tadi Anda sebutkan bahwa ada berbagai macam metode begitu ya. Kalau untuk poligraf sendiri berapa persen sih yang bisa dikatakan bahwa ini sangat akurat gitu? Kalau bicara soal poligraf, ini seharusnya dilakukan berapa kali sih Pak Handoko? Ini sekali saja cukup atau ini harus berulang juga? Waktu gitu ya. Misalnya hari ini saya melakukan tes poligraf, kemudian akan diulangi lagi begitu. Misalnya hasilnya pada hari ini adanya indikasi kebohongan. Kemudian saya akan tes poligraf lagi misalnya pekan depan. Ini kemungkinan akan berbeda seperti apa kalau kita melihat adanya faktor tadi. Demikian dialog kami dari studio Semanggi. Saya kembalikan ke Rolando Sambuaga dari studio